Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu lagi secara langsung melalui kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan meneruskan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan bab jangan merusak kepribadian anak remaja kita. Ada beberapa cara yang keliru atau salah, yang mana ini sering dilakukan oleh para orang tua ketika mendidik anak mereka sejak usia kecil. Ya, mungkin ini berlanjut sampai mereka dewasa, yang bisa menyebabkan rusaknya kepribadian anak-anak dan remaja. Ada beberapa di sini akan kita sebutkan. Di antaranya adalah berteriak. Ini cara komunikasi yang buruk ya kepada anak-anak dan remaja. Berteriak ini bisa meniadakan komunikasi dan bisa merusak pemahaman antara kedua belah pihak, yaitu orang tua dan anak. Seorang anak akan berada dalam posisi mempertahankan diri dan cenderung takut kepada suara yang keras dan tinggi, terutama anak-anak ya. Itu mengejutkan mereka, itu membuat mereka takut. Dan semua manusia, ya, ketika muncul rasa takut pada diri mereka, akan secara otomatis muncullah ya insting untuk mempertahankan diri. Dia akan mempertahankan diri, ya, agar dia bisa mengatasi rasa takutnya. Sehingga dengan itu mungkin orang tua menjadi sosok yang akan dia hindari, ya. Orang tua akan menjadi sosok yang akan dia hindari. Manusia akan lari dari rasa takut. Ya, nggak ada orang yang nyaman dalam kondisi takut. Nah, ketika orang tua selalu menyebabkan anak itu dalam posisi takut, ya, anak itu akan menjauh. Dia akan menghindar, ya. Nah, perhatiannya akan tertuju kepada cara yang mampu melindunginya. Dan boleh jadi dia akan mencari sosok lain yang dia pandang lebih menenangkan, lebih membuat dia nyaman, ya. Sehingga mungkin dia akan lebih dekat kepada kakek neneknya mungkin, atau paman bibinya, atau orang-orang lain, ya. Bahkan ada yang mungkin lebih dekat kepada pembantunya kalau orang tuanya punya pembantu, atau kepada teman-temannya, ya. Nah, atau siapapun yang bisa merangkulnya, ya. Nah, demikian. Jadi perhatiannya akan tertuju kepada cara yang mampu melindunginya, ya, berupa respon perilaku yang cepat. Dan ia tidak memperhatikan perilaku apapun yang disebabkan oleh teriakan tersebut. Ya. Artinya dia tidak akan merespon teriakan itu, suara tinggi itu. Apapun isinya. Kadang-kadang orang tua itu menasihati anak dengan berteriak-teriak, dengan suara tinggi.
Ya, dan itu bukan cara yang hikmah dalam menyampaikan nasihat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ya, ajaklah manusia kepada kebenaran, ya, kepada kebaikan dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Salah satu cara yang hikmah di dalam menyampaikan nasihat adalah dengan lemah lembut, ya, bukan dengan suara tinggi ataupun dengan teriakan, ya. Nah, maka nasihat kita pun tidak akan direspon. Nah, kadang-kadang ini yang membuat orang tua tambah marah dan tambah tinggi suaranya. Ketika dia merasa nasihatnya atau kata-katanya tidak direspon. Ya, nah, dan itu tentunya akan membuat pemisah antara keduanya semakin jauh, semakin renggang. Nah, demikian. Jadi berteriak merupakan cara yang paling buruk dalam berinteraksi dengan anak, ya, terutama dengan anak. Bahkan Nabi disifatkan bahwa beliau bukanlah seorang yang suka berteriak di pasar. Walaysa bisakhavin fil aswaq. Dan seorang mukmin, kata Nabi juga, bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ya, kalaulah di pasar, ya kita tahu bagaimana suasana pasar, ya, yang hiruk pikuk, ya, banyak manusia, ya, dari segala tingkatannya, ya, dari yang mulai berpendidikan rendah sampai yang tinggi. Itu berteriak-teriak itu tidak baik di situ. Walaupun boleh dikatakan mungkin orang-orang berasumsi berteriak di pasar itu suatu yang lumrah, yang biasa. Tapi Nabi mengatakan itu tidak baik dilakukan oleh seorang mukmin. Lalu bagaimana pula jika itu terjadi di rumah? Itu lebih tidak baik lagi karena rumah kita bukan pasar tentunya, ya. Nah, demikian. Umar pernah marah kepada dua orang yang mengangkat suara mereka agak tinggi di dalam Masjid Nabawi. Itu bukan berteriak, ya. Itu cuma mengangkat suara agak lebih tinggi. Itu saja ditegur oleh Umar. Itu tidak baik. Apalagi berteriak. Ya, kita mungkin pernah melihat, ya, kondisi beberapa ada rumah yang nggak ada suara pelan di situ, ya, semuanya ya mengangkat suara tinggi kurang tinggi, ya, teriakannya tinggi kurang tinggi, nggak ada yang bicara dengan lemah lembut. Nah, ini adalah kondisi yang nggak kondusif bagi pendidikan anak. Ya, demikian pula di lingkungan pendidikan, ya, seharusnya sama, ya, bukan sekolah, bukan pasar, bukan tempat umum begitu, ya. Ya, mungkin biasa orang teriak-teriak. Ya, sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak mengenyam pendidikan. Ya, seharusnya juga dijauhkan dari teriakan-teriakan, ya. Nah, demikian seharusnya, ya, sehingga kondisi sekolah itu memang nyaman untuk menuntut ilmu dan belajar. Nah, demikian, ya. Jadi ini adalah cara komunikasi yang buruk, ya. Pengaruh negatifnya bahkan jauh lebih besar daripada memukul dan hukuman yang lain, ya. Nah, mungkin kita pernah diteriaki orang, ya, itu membuat kita nggak nyaman, gitu, ya. Hati kita juga nggak enak kalau diteriaki orang, gitu, ya. Nah, demikian. Dan ini dikarenakan teriakan tersebut akan membawa memori negatif, ya, dan cenderung itu kita ingat, ya, daripada mungkin tindakan-tindakan lain yang mungkin kita lupakan. Tapi teriakan ini kayak terngiang-ngiang gitu di telinga, ya. Mungkin kita pernah lah diteriaki orang di jalan raya begitu, ya. Kita mungkin nggak melakukan apa-apa, atau kita mungkin melakukan kesalahan kecil diteriaki, kita kadang-kadang nggak terima, ya. Termasuk, ya, di jalan raya kalau nggak dalam bentuk teriakan
lisan ya bisa dengan klekson ya. Nggak nyaman kan kalau diklekson orang. Makanya di beberapa negara itu mereka tidak membunyikan klekson kalau memang tidak diperlukan, ya. Kalau memang tidak dibutuhkan. Jadi nggak ada teriakan-teriakan klekson di jalan raya. Tapi kalau di beberapa tempat di negeri kita ini, wah, hiruk pikuk hingar-bingar dengan suara klekson itu mungkin hampir sama dengan teriakan. Dan itu kan tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Ya. Nah demikian juga lah. Sama itu ya. Nah, di dalam kehidupan ini, apalagi itu di rumah. Bayangkan di dalam satu rumah itu semua anggota yang ada di dalam rumah itu bicaranya teriak-teriak gitu ya. Bengok-bengok istilahnya satu sama lain itu. Ya itu kan berpengaruh juga ya kepada kondisi hati ya. Ya, hati pun menjadi nggak tenang gitu. Ya. Maka ibadah juga ibadah itu digambarkan dengan ketenangan ya. Sakinah, maka kita diperintahkan untuk mendatangi sholat dengan tenang ya. Nah, jangan tergesa-gesa, bisa berlari-lari. Itu kan suara yang ditimbulkan juga akan membuat terkejut orang lain. Ya, nah demikian. Ya, jadi ibadah itu digambarkan, dilukiskan dengan ketenangan, suasana yang tenang, suasana yang khusyuk. Ya, misalnya kita berada di dalam masjid, kita merasakan tenang. Kenapa? Karena nggak ada suara hiruk pikuk. Ya, beda ketika kita masuk pasar, hati nggak tenang. Kenapa? Ya, karena suara hiruk pikuknya. Ya, karena suara hiruk pikuknya membuat hati nggak tenang. Ya, begitu. Bukan hanya sekedar ya banyaknya mungkin maksiat di dalamnya. Tapi memang kondisinya juga tidak membuat hati kita tenang. Nah demikian. Jadi ibadah itu digambarkan dengan ketenangan. Karena memang ibadah itu tujuannya membawa ketenangan. Artinya apa? Memang harus dijauhkan dari suara yang tinggi. Ya, nah demikian. Ya, nah jadi dia akan membawa memori negatif di dalam otak, terutama anak-anak dan remaja ya. Itu akan menempel pada memori mereka, teriakan-teriakan itu. Dan memori ini disimpan dalam waktu yang cukup lama, mungkin sepanjang hidupnya. Ya, meskipun dia telah beranjak dewasa atau besar, ya, suara apapun di depannya akan berakibat negatif terhadap perasaan mereka, perasaan anak-anak. Ya, nah seolah-olah ia anak kecil ya yang lemah begitu ya. Karena orang yang diteriaki itu kan orang yang inferior ya, orang yang lemah begitu, tidak punya kekuatan ya, lemah ya. Maka dia diteriaki kan begitu ya. Orang yang berteriak itu merasa dia kuat, superior kan begitu ya. Nah demikian. Nah, jadi ini yang ya kita katakan sangat tidak baik ya di dalam mendidik anak, ya, yaitu berteriak-teriak. Ya, nah demikian. Maka dari itu ya kita sudah membahas panjang lebar tentang mendidik anak tanpa amarah. Ya, nah dan biasanya ya teriak-teriak ini muncul karena marah ya, walaupun nggak harus karena marah ya. Di sana ada orang yang memang punya kebiasaan bicaranya teriak-teriak begitu ya. Nah, kalau apalagi dalam konteks memberikan nasihat, nggak perlu teriak-teriak, ya. Ya kita perlu ketenangan juga di dalam menyampaikan nasihat. Itulah salah satu bentuk hikmah ya di dalam menyampaikan nasihat. Jadi nggak perlu mengangkat suara tinggi ya, membentak ya. Itu juga nggak diperlukan dalam menyampaikan nasihat. Taib. Dan seharusnya para pendidik harus memahami hal tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggikan suaranya saat berbicara dengan orang lain. Ya, Nabi itu tidak pernah meninggikan suaranya saat berbicara dengan orang lain. Beliau selalu berbicara dengan lembut, ya, berbicara dengan santun.
Nah, Allah berfirman di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 19 yang bunyinya waqsid fi masjika waghdud min sautik inna anqaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, waghdud min sautik. Ya, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. La sautul hamir. Mungkin keledai bukan hewan yang banyak kita dapati di sini ya. Nah, bagi mungkin yang pernah tinggal di luar Indonesia atau di tempat yang di situ banyak berkeliaran keledai ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah tinggal di negara-negara tertentu atau di negeri-negeri tertentu yang di sana banyak keledai ya. Mungkin bisa diperhatikan bagaimana keledai itu bersuara. Ya, satu ciri khas keledai itu kalau bersuara, dia seperti orang yang berteriak. Ya. Itu keburukan angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu suara keledai karena teriakannya. Coba perhatikan ya, keledai itu bersuara. Ya. Nah, dia bersuara dengan berteriak-teriak begitu ya. Nah, seperti itu ya, keledai itu bersuara. Jadi teriakan itu ya. Itu makanya dikatakan suara keledai itu seburuk-buruk suara begitu. Maka jauhilah teriakan-teriakan ini ya, apalagi di dalam berkomunikasi dengan orang. Ya, nah demikian. Ya, sebagian orang mungkin ya mungkin sudah pembawaannya atau karakternya kalau bicara nggak bisa pelan gitu ya. Ya, kadang-kadang suara-suara tinggi ini kadang-kadang kita bukan nggak bisa meninggikan suara, tapi ya kita mengikuti Nabi SAW dalam berbicara, ya. Bukanlah terlalu lirih sehingga orang lain nggak bisa memahami dan nggak bisa mendengar, tapi juga nggak perlu bengok-bengok istilahnya ya. Ya, sehingga membuat orang lain kadang-kadang terkejut juga dan merasa terintimidasi dengan suara tinggi itu. Ya, kalaulah kita cukup ya dengan volume yang sedang, ya nggak perlu kita angkat volume suara kita tinggi-tinggi. Ya, nah itu di dalam komunikasi kita kepada sesama ya yang sebaya mungkin ya, itu juga nggak baik kan, apalagi kepada anak. Nah, ini konteksnya kepada anak itu kan kita mendidik dan jadi teladan. Nah, ini salah satu yang bisa merusak kepribadian anak dan remaja. Remaja juga, apalagi remaja. Ya, apalagi remaja. Ketika kita menghadapi remaja, kita menghadapi makhluk yang sebenarnya mengerikan ya. Mengerikan bukan mereka serem atau enggak. Mereka punya power ya, kekuatan. Sementara akal mereka masih kurang, nggak sempurna, belum sempurna. Cara berpikirnya masih, ya namanya masih mentah ya. Nah, tapi dia punya kekuatan. Ini yang menakutkan sebenarnya. Orang yang sudah punya kekuatan, tapi cara berpikirnya masih lemah, masih kurang, dan cenderung yang muncul dari mereka adalah kenekatan, ya, nekat. Maka remaja itu diidentikan dengan kenekatan, ya. Nah, orang bilang gejolak darah muda, ya remaja. Ya, kenapa itu muncul seperti itu? Ya karena mereka belum balance ya antara cara berpikir mereka yang masih mentah, hijau, dengan kekuatan yang sudah mereka miliki, ya seiring dengan ya berkembangnya fisik mereka, tapi mungkin belum sinkron dengan perkembangan akalnya. Sedikitlah remaja yang bisa berpikir agak lebih ya dewasa ya. Jarang-jarang juga kita temui itu, walaupun ada ya, tapi kan itu nggak umum. Umumnya remaja ya seperti itu. Nah, apabila kita hadapi mereka dengan cara yang salah, itu akibatnya bisa fatal.
Ya, nah demikian. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Maka remaja itu kan suka frontal ya. Dia kadang-kadang bertindak radikal gitu ya. Kenapa? Ya karena dia tidak berpikir panjang. Ya, maka yang suka tawuran remaja. Kenapa orang-orang dewasa tidak? Ya karena mereka punya pemikiran yang lebih dewasa, lebih matang, jauh ke depan. Maka mereka tidak konyol ya, tidak nekat. Ya beda dengan remaja. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama, perkara yang bisa merusak kepribadian anak-anak kita, terutama remaja, adalah cara yang mungkin banyak dilakukan oleh para orang tua, yaitu suka bicara teriak-teriak atau bicara dengan nada yang tinggi, ya, dengan suara yang tinggi. Ya maka nggak perlu itu. Ya, itu kan menafikan ketenangan, sakinah. Ya jelaslah. Kalau suara tinggi dan suara yang bengok-bengok itu menafikan atau bertentangan dengan sakinah atau ketenangan, kekhusyukan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Yang kedua, perkara yang juga bisa merusak kepribadian anak, khususnya di dalam mendidik mereka, adalah terlalu banyak komentar. Ya, nah, terlalu banyak memberikan komentar. Sehingga orang tua menjadi seperti komentator gitu ya, mengomentari anak. Ya, atau menyalahkan lah kita katakan ya, dalam bahasa lainnya. Ya, banyak yang bilang ya, menjadi komentator tuh lebih mudah daripada melakoninya. Makanya kadang-kadang komentator bola misalnya, wah kayaknya dia lebih pinter ya daripada pemainnya begitu ya. Semua pemain salah itu, yang benar komentatornya begitu ya. Komentatornya nggak pernah salah itu, dan itu yang kesan yang muncul kalau kita terlalu banyak komen, terutama di dalam mendidik anak ya. Dan komen ini nggak sama dengan nasihat gitu ya. Itu bukan nasihat. Kadang-kadang orang tua menganggap komentarnya itu adalah nasihat. Enggak, nasihat bukan itu. Enggak sama nasihat dengan memberikan komentar atau memberikan komen ya. Nah, demikian. Jadi terlalu banyak komentar ini ya akan menyebabkan rasa sakit hati. Ya, ya kan kita merasa disalahkan. Sementara yang ngasih komen ya belum tentu ya bisa melakukan seperti yang dikomentarinya. Ya seperti yang kita contohkan tadi ya. Komentator bola itu ya. Mungkin dia kayaknya lebih hebat daripada pemain. Ya kan kadang-kadang membuat ya sakit hati yang dikomentari juga ya, dan kita juga biasanya nggak suka dikomentari ya. Nah, kita nasihat bisa terima ya. Ketika ada datang orang memberikan nasihat, kita bisa terima. Tapi kalau ada orang ngasih komentar, ya ini kadang-kadang kita nggak bisa terima. Ya, buruknya adalah komentar ini kadang-kadang betul. Tapi karena bentuknya komentar, yang betul ini, yang benar ini akhirnya ditolak. Ya, nah demikian. Karena bentuknya komentar. Kalau nasihat mungkin bisa diterima. Maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk memberikan nasihat. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah nasihat, dzikir yaitu peringatan, sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dia akan memberikan manfaat. Tapi kalau komentar itu mungkin negatif. Ya, nah demikian. Dia tidak membawa apa-apa selain sakit hati ya. Nah, itu akan merenggangkan hubungan juga dan menjauhkan perasaan. Ya, rasa itu akan hilang begitu ya. Nah, demikian. Jadi kita, anak-anak kita, remaja kita itu perlu bimbingan ya, nasihat dari kita, pengarahan, bukan komentar. Nah, jadi komentar ini kan kesannya adalah
menyalahkan, bukan mengarahkan. Menyalahkan tanpa solusi itu ya biasanya, itu komentar itu. Ya, begini, ya paling enak berkomentar kan begitu ya. Nah, jadi kesannya menyalahkan, bukan mengarahkan. Nasihat, ya kesan yang dapat ditangkap dari sebuah nasihat adalah mengarahkan. Ya, bukan menyalahkan. Ya, nah manusia ya bagaimanapun bersih hatinya ya tetap ya dia tidak suka disalah-salahkan ya. Nah demikian. Kita aja kadang-kadang menyampaikan ilmu dianggap menyalah-nyalahkan kan gitu ya. Ya, padahal yang kita sampaikan itu ilmu bukan komentar. Bagaimana kalau kita menyampaikan yang kita sampaikan itu bukan ilmu tapi komentar, ya sudahlah, makin melekatlah ya stigma itu, yaitu ini orang suka menyalah-nyalahkan gitu ya. Nah, dia merasa benar sendiri. Nah, itu yang dapat dirasakan dari sebuah komentar. Ya, maka anak-anak kita perlu nasihat dan pengarahan dari kita. Jadi nasihat itu ya konotasinya itu pengarahan, bukan menyalahkan, mengarahkan bukan menyalahkan. Nah, demikian. Dan sikap seperti itu akan membunuh perasaan positif ya antara orang tua dan anak. Jadi sudah enggak sehat lagi. Ya. Nah, itu yang muncul dari kita katakan sikap suka berkomentar. Ada sebagian orang tua, mohon maaf ini terutama ibu ya. Ya mungkin lebih banyak lebih aktif ya di dalam berkomunikasi dengan anak. Biasanya bapak itu, ayah itu diam kan begitu ya. Nah, tidak banyak komentar ya, itu kalau ayah biasanya laki-laki biasanya ya karakternya seperti itu. Yang banyak komen itu biasanya ibu ya. Nah, para ibu ini harus menahan diri juga. Ya, karena untuk para wanita ya, mereka kan ya seperti kata Nabi itu. Apa yang disebutkan oleh Nabi tentang para istri ya. Ya ketika seorang suaminya sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk si istri, apa komentar istri ini? Aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Nah, itulah bentuk salah satu contoh komentar ya. Nah, dikomentarilah karena satu kesalahan, ya maka dia kasih komentar seperti itu. Aku gak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ya itu yang digambarkan Nabi tentang kaum wanita ya. Ya mungkin lebih suka berkomentar daripada laki-laki ya. Maka para ibu terutama di sini kita tujukan kepada para ibu ya, ya harus ya kita katakan menahan dirinya lah. Ya untuk selalu mengomentari anaknya. Ya, misalnya anak terlambat bangun kita katakan. Nah, apa reaksi kita? Ya tidak terlambat bangun sholat subuh misalnya, sehingga dia mungkin nggak ke masjid misalnya. Misalnya lah ini ya. Nah, kadang-kadang ibu kasih komentar langsung itu, langsung komen di situ, kan gitu. Wah kamu gini. Ya sebenarnya ini salah, ya ini jelas salah lah ya, nggak benar ya. Ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat anak seperti itu, ya. Yang perlu didapatkan oleh anak ini apa? Nasihat, ya. Nah, dia perlu didekati, kemudian ditanya kan begitu ya. Nah, perlu kita menyelidiki ya, kemudian baru kita menyampaikan pengarahan kepadanya ya dengan cara yang lemah lembut. Itu yang dia perlukan di sini ya, bukan komentar ya. Maka setiap anak tidak melakukan apa yang diperintahkan dikomentari, atau setiap kali dia salah melakukan dikomentari ya. Nah demikian ya. Nah itu cara yang tidak baik. Nabi juga melihat kesalahan-kesalahan pada anak. Contohnya ketika anak makan ya, caranya salah ya, dia mengambil kesana kemari, Nabi tidak mengomentari. Ya komentar tuh contohnya begini, ya kamu nggak diajari di sekolah, begitu. Siapa yang ngajari kamu seperti ini? Nah, itu komentar itu. Kamu nggak tahu ini salah, gitu. Tidak. Nabi tidak
atau mengusirnya, kamu anak-anak jangan di sini, begitu ya. Itu bentuk contoh-contoh komentar gitu ya. Kita cuma memberikan komentar aja atas kesalahan yang dilakukannya. Nabi tahu anak ini perlu nasihat, maka Nabi pun berinteraksi dengan baik kepada anak ini. Nabi berkata, ya gulam, wahai bocah, samillah, baca bismillah. Jadi Nabi memberikan pengarahan, ya bukan menyalahkan. Ya itu salah. Tapi Nabi kita tidak mengatakan, kamu salah itu. Dari mana kamu belajar? Percuma disekolahkan atau kata-kata seperti itu. Memang nggak diajari di sekolah. Itu komentar. Nabi nggak seperti itu. Nabi memberikan pengarahan. Ya, Nabi berkata kepadanya, ya ulam samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ya, nah demikian. Itu luar biasa cara Nabi itu di dalam melakukan pendekatan kepada anak tanpa mereka itu merasa dikomentari ya, disalah-salahkan begitu ya. Ya, Nabi tahu itu salah. Kadang-kadang kita tahu anak itu salah, tapi ya nggak tahan kita untuk nggak memberikan komentar, ya kita komen aja begitu ya. Nah, demikian kadang-kadang yang nggak nyambung lagi ya. Ya itu pasti kamu, kadang-kadang ya komentar itu dibarengi dengan tuduhan. Wah pasti kamu begini ya, pasti kamu begitu ya. Dia makin tertekan gitu ya. Dan ketika seperti itu, ya dia kadang-kadang anak itu dipaksa oleh orang tuanya untuk berbohong gitu ya. Dia nggak mau bohong sebenarnya, tapi kadang-kadang sebagian orang melakukan pendekatan kepada orang lain membuat orang itu terpaksa berbohong. Ya, nggak perlu seperti itu. Ya, kita melihat banyak kesalahan dan kita juga berbuat salah. Tapi kalau ketika kita salah ya kita diintimidasi dengan cara-cara seperti itu, ya kita juga kadang-kadang ya mau nggak mau ya bohonglah kita. Ya salah satu ya kita katakan sebab orang berbohong itu ya dia terkena intimidasi dari orang lain. Nah, apakah itu yang suka kita lakukan terhadap anak-anak kita? Ya, dan ada juga sebagian orang tua yang merasa bangga kalau bisa menyalahkan anak. Enggak seperti itu para orang tua. Ya, antum sebagai orang tua memang tahu itu salah. Tapi nggak perlu antum terlalu mengeksploitasi kesalahan itu. Ya, tugas kita meluruskan kesalahan itu, bukan mengeksploitasinya sehingga anak itu malu ya, dan ya menjadi kita katakan menjadi minder ya karena dia adalah orang yang salah gitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya, jadi Nabi ketika anak itu makan dengan cara yang salah, Nabi tidak menyalahkannya. Salah itu. Apalagi pakai teriakan, udahlah. 2 poin ini langsung, dua-duanya udah. Ya, komentar, teriak lagi. Sudah komentar, teriak lagi. Ya itu kan sangat buruk sekali itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan poin-poin yang berikutnya insyaallah. Ya, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Demikian ikhwatul Islam wa'azzakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi dari pembahasan buku Adab dengan Remaja yaitu jangan merusak kepribadian anak. Telah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz, yaitu mengenai tata cara pengajaran yang baik kepada anak, yaitu jangan berteriak, yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan jadi faedah yang bermanfaat buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada 2 pertanyaan senada. Kami ajukan dari Andi Lutfi dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana terapi jika anak yang kita didik itu pernah kita teriaki dan ternyata hasilnya sekarang baru terasa dampaknya, dan bagaimana cara terapi anak tersebut supaya
bisa kembali percaya diri, Ustadz? Ya, ya memang cara yang salah itu ya. Memang pasti ada dampak buruknya ya. Dan untuk memperbaiki itu tentu tidak gampang juga ya. Ya, pertama kita harus dari kita dulu ya. Kita harus merubah cara kita. Kita juga harus berubah. Ya, maka dari itu para orang tua harus terus belajar ya. Ya, bagaimana cara melakukan ataupun memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Jadi harus dimulai dari kita dulu ya. Kemudian kalau akibatnya adalah anak itu menjadi anak yang minder dan tidak percaya diri, maka ya kepercayaan dirinya harus kita bangun lagi ya. Artinya orang tua harus melakukan pendekatan yang lebih intens kepada anak ini ya, supaya kepercayaan dirinya terangkat lagi ya. Nah, dan juga rasa kita katakan traumanya itu bisa terobati ya. Nah, demikian ya. Manusia itu biasanya ya perlu kita katakan didekati ya, diberikan sentuhan kasih sayang, dan itu harus sesuatu yang bisa dia rasakan langsung. Misalnya membelai kepalanya, menciumnya, ya, mendekapnya. Nah, itu harus dilakukan. Ya, interaksi yang langsung, ya direct kepada anak, ya, untuk menumbuhkan rasa sayang itu, ya, agar dia bisa merasakan kasih sayang itu dari kita. Jadi perlu interaksi yang langsung kepada anak. Ya, misalnya membelai kepala mereka, mendekap mereka, mencium mereka, ya. Nah, demikian, ya. Nah, dan misalnya mengelus punggung mereka, ya. Nah, seperti itu, interaksi langsung namanya. Dan itu memberikan pengaruh ya kepada jiwa mereka. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bandung. Nah, ini kebalikannya, Ustadz. Semoga Allah memberikan kesehatan yang Ustadz dan memberikan rahmat dan lindungan kepada Allah dari penanya ini. Ya Ustadz, bagaimana jika kita memberikan nasihat secara baik-baik pada anak, dan kami sebagai orang tua hampir tidak pernah berteriak dan membentak anak. Namun ketika anak diberikan nasihat yang usia remaja, dia kemudian menjawabnya dengan nada suara tinggi dan kadang juga berteriak, Ustadz. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Nah, ya, ini pasti pengaruh dari luar biasanya ya. Iya, ini pengaruh dari luar. Itu yang pertama ya. Kemungkinan besar ya. Iya. Mungkin dari teman-temannya atau dari lingkungannya ya. Nah, ya dia mendapatkan cara komunikasi yang buruk seperti ini ya. Mungkin nggak diajari sama orang tuanya ya. Betul. Cuma dia dapat dari luar ini. Dia dapat dari luar ya. Bisa dari temannya ataupun dari orang-orang yang mungkin ada di sekitarnya. Ya, maka ini dicermati. Atau yang kedua, ya, ini sesuatu yang dia lihat, dia tonton di media-media, mungkin di YouTube, mungkin di TV, atau tontonan lah, ya, tontonan yang berubah jadi tuntunan gitu ya. Nah, maka awasi anak-anak, hindarkan anak-anak dari tontonan-tontonan yang nggak mendidik sebenarnya, ya, teriak-teriakan begitu ya. Nah, itu akan berpengaruh, dia akan masuk ke memorinya itu, dan itu yang akan secara spontan dia lakukan ketika merespon tindakan kita. Dia pun jadi teriak-teriak kan begitu, terpengaruh dengan apa yang dia lihat, dia tonton. Ya, maka ya memang kita harus memproteksi anak dari tontonan-tontonan yang nggak baik. Ya, nah demikian. Dan ini ya masalahnya, itulah yang berseliweran di ya gadget atau di media-media yang dilihat oleh anak. Nah, itu yang kedua, itu akibat dari tontonan. Yang ketiga adalah aktivitas yang kacau. Misalnya anak kurang tidur, malam begadang dia main handphone.
ini kan kacau ya, siklus hidupnya terganggu sebenarnya. Rutinitas hidupnya nggak baik begitu, ya. Nah, yang membuat ini berpengaruh kepada pola pikirnya atau cara berpikirnya, kerja otaknya, sehingga kadang-kadang responnya pun kacau. Ya, bayangkan ya kita aja kalau misalnya kita begadang malam, pagi-pagi diajak ngomong, kadang-kadang kita juga ini diajak ngomong aja, kita pun senewan istilahnya ya. Nah, kita meresponnya dengan negatif, apalagi dikasih nasihat, kan gak enak itu nasihat. Ya, mungkin itulah respon yang dia berikan, yaitu dia bentakan, teriakan karena kondisi dirinya begitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi perhatikan juga rutinitasnya, ya mungkin nggak sehat. Ya, anak terlalu lama main handphone, kita aja main handphone terlalu lama ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang nasihati kita atau negur kita lah, kita pun meresponnya dengan negatif ya. Kenapa? Karena otak kita ada kemampuannya, ada batas kemampuannya, terbatas dia. Ya, nggak selamanya dan selalu bisa lurus, apalagi kalau sudah letih dia. Ya, main handphone terus-menerus kan letih. Nah, akibatnya bagaimana? Ya, kita kadang-kadang nggak bisa merespon dengan baik apa yang ada di sekitar kita. Muncullah hal-hal seperti ini ya. Nah, apalagi yang dia dapat nggak enak gitu ya, itu nasihat ya. Nah, itu beberapa sebab ya. Ya, mungkin sebab terbesar lah yang membuat anak punya perilaku seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, di sana ada sebab-sebab lain. Mungkin ya juga itu yang dia tiru dari orang tuanya ya. Mungkin. Nah, ya itulah suatu yang dia tiru dari orang tua. Orang tua memang seperti itu juga antara suami istri ini ya, tanpa sadar kadang-kadang. Ya, berinteraksi itu dengan teriak-teriak begitu ya. Nah, memang nggak diajarkan kepada anak, tapi anak melihat. Ya, orang tua mereka seperti itulah cara komunikasinya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih Ustaz, lanjut. Ya, bisa. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekarang jazakallahu atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara mencegah anak yang masih kecil agar tidak suka main HP Ustaz. Dan ini pertanyaannya sudah agak kecanduan Ustaz, dan apakah bisa diruqyah kan Ustaz? Iya, pertama tentu anak ya, apalagi masih bocah. Iya. Boleh kita katakan di bawah 10 tahun, basuta, bawah 10 tahun. Itu baiknya tidak diperkenalkan dengan benda itu. Benda yang namanya gadget ini, HP, tablet, atau sejenisnya. Ya. Ini dijauhkan atau jangan diberikan. Idealnya ya, sebaiknya. Ya, karena mereka belum bisa menghandle benda itu sebenarnya. Dan benda itu memang dibuat bukan untuk mereka. Ya. Benda ini dibuat bukan untuk mereka sebenarnya. Ya, ya ini menjadi semacam buah si malakama. Kenapa? Karena kita paham ya bahwa ini disebut smartphone ya. Ponsel pintar dia. Awalnya memang dibuat untuk kalangan tertentu, untuk membantu aktivitas manusia. Makanya ya kita merasakan ada manfaatnya. Ya jelas, karena memang dia dibuat pintar, apalagi sekarang ada AI-nya kan begitu ya, artificial intelligence-nya, semakin pintarlah dia. Dan semakin bergantunglah manusia kepadanya. Ya, artinya kebutuhan kita kepada benda itu nyata, bukan nggak nyata. Ya, sebagian orang bahkan hidupnya bergantung kepada benda itu. Tapi ya dalam perjalanannya benda ini bukan hanya sekedar untuk membantu ya manusia untuk melakukan tugas-tugas mereka. Ya, kalau dulu ini untuk para bisnismen ataupun
orang-orang yang sibuk ya, sehingga terbantu, bisa menjadi asisten pribadi mereka. Tapi ya benda ini sekarang sudah menjadi alat ya hiburan, ya entertainment bagi mereka, bagi manusia, ya. Dia juga bukan memberikan bantuan atas aktivitas kesibukan kita sehari-hari, tapi juga dia memberikan hiburan. Dan celakanya sisi ini yang lebih dominan hari ini, ya. Sisi itu yang lebih dominan. Ya, hiburan itu bisa di media sosial, tontonan dan lain sebagainya, permainan game ya. Sehingga ya wajarlah kalau benda ini nggak bisa lepas dari kehidupan manusia seperti magnet yang melengket terus. Nah, dan ketika itu berada di tangan anak-anak, ya kita tahulah bisa menebak apa yang terjadi. Ya, mereka akan kecanduan dan nggak bisa lepas dari benda itu. Sementara itu tidak mereka perlukan juga sebenarnya. Ya, dan itu juga bukan dibuat sebenarnya pada dasarnya untuk mereka. Ya, maka amannya adalah menjauhkan benda itu dari anak-anak. Ya, tapi kenyataannya hari ini kalau kita bicara kenyataan ya, yang terjadi adalah bahkan balita pun pegang benda ini. Iya. Lalu bagaimana itu? Ya, disinilah sering kita sampaikan ya, kegagalan kita dalam membatasi ataupun menjauhkan benda ini dari anak-anak kita adalah kita gagal jadi contoh. Kita nggak bisa jadi contoh bagi mereka hari ini, dan itu berat memang. Ya, bagaimana orang tua nggak pegang handphone coba hari ini? Orang tua di sini ayah dan bunda, begitu ya. Kadang-kadang kita dengan berbagai alasan, wah saya perlu benda ini. Ya memang kita tahu, memang kita perlu benda itu. Cuma apa yang terjadi ketika anak melihat, dia nggak tahu sepenting apa kita pegang benda itu. Yang dia tangkap adalah, oh bapak ibu saya pegang benda itu juga. Kenapa saya nggak boleh pegang? Itu yang ada dalam benak mereka. Ya, dan ini yang susah ketika kita bicara, nah itu nggak baik gitu ya. Sementara itu di tangan kita begitu ya. Nah ini kan satu yang kontradiktif dalam benaknya begitu. Orang tuanya berkata, ini kamu belum boleh pegang benda ini nggak baik bagimu. Sementara itu ada di tangan kita. Ya, maka ada seorang ibu yang marah-marah kepada anaknya yang terus main HP sambil megang HP begitu. Wah, kamu di tangannya HP juga. Itu membuat bingung anak itu gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Ya, maka ya yang paling minimal maksimal kita bisa lakukan adalah memberikan pengawasan yang ketat ketika anak itu pegang HP. Ya, kalau bisa didampingi dan tahu apa aktivitasnya di benda itu, sehingga kita bisa mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Ya, walaupun ya ini yang negatif nggak akan bisa kita hindari itu. Ya, dengan satu kata, kalaulah orang dewasa aja nggak bisa ya lepas dari dosa megang benda itu, apalagi anak-anak. Kalaulah orang tua juga terdampak ya dari benda itu, apalagi anak-anak. Wallahu alam bishawab. Nah, demikian saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.